Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa Is Over the Queen's of Rise, Husband is Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang ketakutan dan menyuruh Sayuan dan Ziroyan untuk jangan mendekati Kyotian. Beberapa saat kemudian, di luar wilayah iblis suci, di alam void, ada sebuah kapal yang sedang berlayar. Ada seseorang yang mengatakan, jika di depan sana merupakan alam iblis suci. Orang tersebut bernama Zhang Wushuang. Zhang mengatakan, menilai dari peta langit berbintang yang ditangkap. Seharusnya di sini. Aku tidak menyangka akan mengejar orang sampai ke sini. Botak merasa ada yang tidak benar. Karena tampaknya menjadi sedikit bulat dan lingkaran yang lebih besar. Memang, biarkan orang-orang dari tim ke-10 pergi untuk menyelidiki situasinya terlebih dahulu. Dan yang terbaik adalah menangkap orang yang berharga untuk bertanya. Atasan membayar mahal untuk mengirim kita ke sini. Dan kita harus menangkap Li Taotian dan Long Qiu Baiking. Dian Agung, Sayuan, Ziroyan, dan Kyotian sedang tertidur. Baiking yang sedang tertidur tiba-tiba Baiking terbangun. Baiking bingung bukankah dirinya seharusnya sedang berkultivasi. Baiking ingat jika Kyotian telah membuatnya pingsan. Baiking kaget dengan keadaan ruang tersebut yang berantakan. Kyotian menanyakan apakah Baiking baru bangun. Baiking menjawab iya. Baiking menanyakan kepada Kyotian, apakah kemarin malam ada seorang pencuri yang datang ke rumah. Kyotian menjawab sama sekali tidak ada. Kyotian mengatakan, jika kemarin ada perkelahian, jadi agak berantakan. Meskipun waktu bertemunya belum lama, tapi menilai dari situasi tadi malam, hubungan kalian sangat baik, dan kalian tidak mungkin bertengkar. Kyotian mengatakan, semakin dalam hubungan, semakin sulit pertarungannya. Kamu mungkin tidak akan mengerti. Baiking bingung dan menanyakan kenapa. Kyotian menjawab, jika Baiking akan memahaminya secara alami, dan Kyotian tidak perlu menjelaskannya. Baiking mengambil sebuah sobekan kain. Baiking mengatakan, apakah ini dari menyela luka? Aku tidak menyangka kamu bertengkar begitu sengit. Kyotian kaget dan langsung merebut kain yang diambil oleh Baiking. Kyotian mengatakan, situasi perkelahian sangat tragis, bisa dikatakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu, Kyotian langsung menyingkirkan kain tersebut. Tampaknya, menjadi suami kaisar tidaklah mudah, ucap Baiking. Kyotian mengatakan, benar-benar tidak mudah. Dengan 1 lawan 2, kau tidak bisa menang. Kyotian berpikir, itu adalah 2 permaisuri. Bisakah kekuatan tempur mereka lemah, sakit punggung? Sayangnya, tidak ada Wolfberry di dunia ini. Namun, untungnya ada babi Qingyan. Jadi mari kita minta Zhong Yangming untuk membuat tumis ginjal. Itu sempurna. Kyotian berkata, bagaimana denganmu? Tinggal saja di istana pangeran ini. Latihan, istirahat sesukamu, jangan lari-lari. Baiking menanyakan ada apa. Kyotian menjawab jika dirinya ada beberapa urusan yang harus dilakukan. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Kyotian mengatakan jika selain ginjal goreng, ada juga ginjal domba panggang. Yangming meminta izin kepada Kyotian untuk membuatkan hidangan suplemen secara langsung. 10 hidangan pasti akan membuat Kyotian siap. Kyotian menanyakan, apakah Yangming yakin? Apakah efeknya bagus? Yangming menjawab dengan serius,
jika itu bagus menurut pengalamannya. Dalam hal ini, tidak ada yang lebih berwibawa selain Zhong Yangming, ucap pikiran Qiu Tian. Namun, setelah berlatih seni bela diri denganku, situasinya seharusnya jauh lebih baik, ucap Qiu Tian. Berkat ajaran baik Tuan Pangeran, akhir-akhir ini memang jauh lebih baik. Qiu Tian menyuruh Yang Ming untuk bersiap-siap, karena Qiu Tian akan membawanya ke Gunung Qingyan. Yang Ming mengatakan jika ada seseorang yang datang. Benar saja, Qiu Tian dan Yang Ming dikepung oleh orang misterius. Orang misterius tersebut berkata, menurut intelijen, alam iblis suci disatukan oleh kerajaan iblis Yuanxi. Salah satu dari kalian adalah Perdana Menteri dan yang lain adalah Pangeran. Jadi kalian pastinya mengetahui banyak informasi. Kalian berdua, jika tidak ingin menderita, ayo jalan-jalan. Tiba-tiba ada sebuah piring terbang yang muncul di hadapan Qiu Tian. Yang Ming bingung dan berpikir, apa-apaan ini? Dari mana datangnya orang-orang ini dan benda aneh itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan melawan tanpa rasa takut. Jika tidak, yang akan kalian hadapi hanyalah keputusasaan. Yang Ming mengeluarkan sebuah jimat. Setelah itu, Yang Ming melempar jimat tersebut ke arah orang misterius. Jimat tersebut berhasil mengenai orang misterius tersebut. Tetapi, serangan Yang Ming tidak bisa melukainya. Serangan yang buruk. Tampaknya kau benar-benar tidak mendengarkan saranku. Ras manusia yang rendah. Orang tersebut menyuruh para bawahnya untuk mematahkan kakinya Yang Ming dan membawa Qiu Tian dan kembali untuk melapor. Orang tersebut mendengar jika ada sesuatu yang salah. Para orang misterius tersebut kaget dengan apa yang mereka lihat. Orang tersebut menanyakan apa maksudnya. Apa yang begitu menakutkan dari manusia biasa. Orang tersebut kaget setelah melihat apa yang sedang terjadi. Dan ternyata, Yang Ming berubah menjadi sangat besar. Yang Ming meniup orang tersebut hingga ketakutan. Ras manusia yang rendah, pertanyaan yang sangat menarik. Kalau begitu, tunjukkan keahlianmu dan lihat bagaimana membuat Perdana Menteri ini putus asa. Bagaimana serangga kecil. Orang tersebut menyuruh para anggota lain untuk jangan panik dan tetap tenang. Karena auranya hanya alam sains tingkat 10. Hanya saja di fisiknya agak menggertak. Malu-malu sebelum berperang. Ini bukan gaya ras blood strike kita. Orang tersebut mengeluarkan sebuah senjata. Setelah itu, orang tersebut menyuruh para bawahannya untuk menyerang Yang Ming. Dan orang tersebut langsung menyerang Yang Ming. Para bawahannya juga langsung ikut menyerangnya. Yang Ming menghirup udara dan mengatakan, melompat-lompat. Bukankah ingin membuat Perdana Menteri ini putus asa? Kalau begitu, selamat menikmati waktu kalian. Yang Ming diserang dari arah belakang, tetapi Yang Ming masih bisa menghindarinya. Dinasti Yan Agung baru saja stabil, dan kerajaan iblis Yuanxi dipersatukan oleh permaisuri. Itu bahkan lebih boros. Dan reptil yang tidak tahu dari mana asalnya berani memilih pertengkaran dan membuat masalah. Mustahil, manusia biasa. Bagaimana mungkin? Ucap pikiran orang tersebut yang emosi. Yang Ming mengepalkan tangannya dan langsung memukul orang tersebut hingga terpental. Di saat terpental, orang tersebut mengatakan jika Yang Ming tertipu. Dan ternyata, orang tersebut langsung menyandera Qiu Tian. Orang tersebut mengatakan kepada Yang Ming untuk jangan bertindak gegabah. Jika tidak, pedangnya tidak akan stabil. Dan Yang Ming tidak bisa kembali dan menjelaskan kepada permaisuri.
Yang Ming terdiam sambil melihat ke arah Qiuetian. Qiuetian menanyakan, untuk apa kau menatapku? Teruslah bertarung. Apa aku yang harus melakukan segalanya? Lalu mengapa kamu berlatih seni bela diri? Orang tersebut heran. Kenapa Qiuetian masih saja bisa setenang itu? Qiuetian menanyakan apakah orang tersebut mau makan. Apakah orang ini tahu dalam situasi apa dia berada? Ucap pikiran orang tersebut. Aku mengerti. Setelah itu, Yang Ming langsung menyerang orang itu lagi. Hentikan. Apa kau tidak peduli jika pria ini hidup atau mati? Kau memaksaku. Kau memaksaku melakukannya. Orang tersebut langsung menyerang leher Qiuetian dengan sangat keras. Orang tersebut bingung bagaimana ini bisa terjadi. Orang tersebut langsung terjatuh kesakitan. Qiuetian berkata, kamu sangat aneh. Apa kamu tidak ada kerjaan? Kenapa malah melukai diri sendiri? Orang tersebut kaget dan bingung. Bagaimana bisa Qiuetian baik-baik saja setelah menerima serangannya? Yang Ming bersiap untuk menyerang. Sedangkan mereka kaget setelah melihat serangan bos mereka yang tidak efektif melawan Qiuetian. Yang Ming langsung menyerang mereka berdua. Dengan cepat mereka berdua langsung menghindarinya. Qiuetian menanyakan, kalian benar-benar tahan terhadap pukulan? Dan kemampuan pemulihannya juga buruk. Apakah kamu seorang kultivator fisik? Orang tersebut langsung menjauh dari Qiuetian. Mengapa kamu mengabaikan ketika aku bertanya kepadamu? Mengapa kamu seorang kultivator fisik dan ranahmu dapat menembus peringkat ke-10? Ada yang salah. Tidak masalah jika pria ini kuat secara fisik. Mengapa dia begitu cepat? Mungkinkah dia adalah seorang master di atas peringkat ke-16? Orang tersebut mengambil sebuah benda yang bernama Burning Blood Crystal di dalam tubuhnya. Orang tersebut berhasil mengambil Burning Blood Crystal. Para bawahannya khawatir dengan dirinya. Tidak ada cara lain. Sekarang kita tidak bisa kembali hidup-hidup. Rencana saat ini adalah mati bersama mereka. Aku akui, meskipun kamu sangat kuat. Tapi tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menghentikannya. Benda ini. Orang tersebut kaget karena tiba-tiba blood kristalnya menghilang. Qiuetian menanyakan, apakah menurutmu ini berbahaya? Setelah itu, Qiuetian langsung memakan blood kristal tersebut. Orang tersebut kaget dan berpikir, sial. Itu adalah eksistensi yang bahkan seorang ahli di alam pembukaan Dao tingkat ke-18 akan langsung meledak sampai mati saat bersentuhan dengannya. Mengapa dia menelannya? Orang tersebut terdiam sambil melihat ke arah Qiuetian. Qiuetian mengeluarkan asap merah dari mulutnya. Qiuetian mengatakan, keren, segera setelah aku meminumnya. Itu seperti anggur yang kuat memasuki tenggorokanku. Diikuti sensasi terbakar yang menyembur seperti nyala api. Tidak hanya tidak membuatku merasa sakit, tetapi juga akan memberikan kompres panas dan pijatan getaran untuk organ dalam. Benda ini bagus, pasti cemilan berkualitas tinggi. Apakah kamu masih memiliki barang ini lagi? Berikan padaku 100 lagi. Senjata pembunuh pamungkas klan kita. Ketika meledak, aura langit dan bumi akan meledak. Dan semua makhluk dalam radius 100 mil akan terbunuh. Bagaimana itu bisa menjadi cemilan unik di mulutnya? Yang Ming menanyakan, apakah semuanya baik-baik saja? Qiuetian menjawab, tidak ada apa-apa. Kelompok orang ini sulit dihadapi dan terasa berbeda. Ternyata kultivator fisik. Sepertinya tidak bisa lepas dari kematian, ucap pikiran orang tersebut yang ketakutan. Song Yaming
Dari tadi hingga sekarang, aku telah menemukan beberapa hal yang serius. Yang Ming menanyakan ada apa? Mungkinkah kapal perang Void kita yang diparkir di luar Void ditemukan oleh monster ini? Jika demikian, bos dan yang lainnya mungkin dalam bahaya, ucap pikiran orang misterius tersebut. Pertama-tama, postur yang baru saja kamu tampilkan di atas panggung tidak cukup tampan. Apa-apaan jongkok di tempat itu? Seharusnya duduk di sana dengan satu tangan di pangkuan, dengan tangannya yang lain memegang kepala yang agak miring dan menatap mereka. Nama pukulan roh raksasa juga tidak bagus, tidak cukup keren. Aku memikirkan sebuah nama di sini, The Godless Fire Tyrant. Gyotan menanyakan kepada orang tersebut apa rasnya. Orang tersebut bengong. Setelah itu, Gyotan langsung menamparnya dan mengatakan, aku berbicara di sini. Mengapa kamu tidak mendengarkannya dengan penuh perhatian? Apakah kamu merencanakan konspirasi? Orang tersebut menjawab jika ras mereka adalah ras Bloodstrike. Pukulan ini disebut pukulan Gian Godless for Tyrant untuk menghukum Bloodstrike. Bagaimana? Itu memang nama yang bagus, ucap Yang Ming. Juga, beberapa gerakanmu barusan salah, dan pengalaman tempurmu masih buruk. Misalnya, terlalu banyak tenaga yang terbuang percuma. Beberapa aspek bidang tidak cukup mulus. Yang Ming mencatat sambil berpikir, seperti yang diharapkan dari Pangeran Kyo, yang kaya akan kekuatan tempur. Dia benar-benar memberi banyak manfaat bagi orang-orang. Hanya saja, apa sebenarnya yang dialami Pangeran Kyo hingga menjadi seperti ini? Itu saja untuk saat ini. Kamu harus mencernanya dengan baik, ucap Kyotian. Yang Ming mengatakan jika dirinya akan memperhatikannya lain kali. Kyotian berkata, mengapa lain kali? Sekarang, lebih baik terkena matahari daripada memilih hari. Ini masih pagi, dan bukannya tidak ada kesempatan. Kyotian menyembuhkan satu persatu orang-orang dari ras Bloodstrike. Dan seketika orang tersebut langsung terbangun. Kyotian berkata, oke, ayo kita lakukan lagi. Itu dimulai dari saat kalian mengetahui bahwa dia sedang memompa darah di tubuhnya, berubah menjadi kekuatan yang siap digunakan. Dan mulai lagi dari awal. Nanti, kalian harus menunjukkan kepanikan, ketakutan melihatnya untuk pertama kali. Jangan terlalu tercengang sekarang. Ini adalah kesempatan yang aku berikan kepadamu untuk mereformasi dirimu sendiri. Mereka bengong dan berpikir, apa yang sedang terjadi? Kyotian emosi dan langsung mengeluarkan auranya yang begitu dahsyat. Ekspresi macam apa yang kalian miliki? Aku ingin memberi kalian kesempatan, tetapi kalian tidak memperlakukan gladi ini secara profesional dan hati-hati. Itu tidak ada harapan. Barusan raksasa itu memukul kami untuk waktu yang lama sebelum kami terluka parah. Orang ini menampar kami tanpa fluktuasi aura dan langsung menghancurkan kami. Terlalu menakutkan. Jadi mari bekerja sama dengan baik. Beberapa saat kemudian, tag 1. Kyotian menyuruh ras Bloodstrike untuk menunjukkan ekspresi serius ketika ketakutan. Tag 4. Kyotian menyuruh Yang Ming untuk memperhatikan punggungnya. Jangan mengejar orang dari arah belakang. Dan mulai lagi. Tag 6. Kita diperlihatkan Yang Ming yang sedang bertarung dengan ras Bloodstrike dengan sangat brutal. Tag 7. Orang tersebut tidak tahan dengan kelakuan Kyotian. Dan orang tersebut langsung memukul kepalanya dengan sangat keras. Hingga dirinya meninggal. Orang tersebut meninggal dengan ekspresi tersenyum.
karena dirinya sudah terbebas dari Kyotian. Kyotan mengeluarkan sebuah pil dan mengatakan, melarikan diri tidak dapat menyelesaikan masalah, dan hanya dengan menghadapinya dengan berani, kita dapat menebus diri kita sendiri. Setelah itu, Kyotan memasukkan pil tersebut ke dalam mulut orang tersebut. Jiwa orang tersebut kaget, dan setelah itu jiwa orang tersebut meminta tolong kepada Kyotan untuk jangan membangkitkannya kembali. Setelah itu orang tersebut langsung terbangun kembali. Jangan menyerah, aku yakin kamu bisa. Dia sangat menakutkan. Aku hanya ingin mati dengan bermartabat. Kenapa kamu tidak membiarkanku mati? Orang tersebut berkata, retribusi. Itu semua retribusi. Aku salah. Aku seharusnya tidak menginjakan kaki ke kapal perang milik invasi. Jika aku tidak menginjakan kaki ke kapal perang yang menginvasi wilayah lain, aku tidak akan ditugaskan ke tim ke-10. Jika aku tidak ditugaskan ke tim ke-10, aku tidak akan menjadi seperti ini. Jangan pura-pura mati. Ayo lagi. Ingat, ini bukan gladi resik. Song Yangming, ayo mulai. Beberapa saat kemudian, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menyerang. Dan aku seharusnya tidak senang membantai ras manusia. Aku pantas mati. Aku benar-benar pantas mati. Dan seketika jiwa orang tersebut langsung mati. Kyotan berkata, mengapa kau bahkan tidak bisa bertahan pada ujian sekecil itu? Setidaknya kita dapat memastikan bahwa ras Bloodstrike adalah seorang kultivator fisik. Tetapi tidak seperti ranah kultivator fisik biasa. Mereka dapat menembus ke tingkat ke-10 atau lebih tinggi. Selain itu, apa asal-usul ras Bloodstrike mereka? Dan apa tujuan dari kunjungan mendadak mereka ke alam iblis suci? Sistem pelatihan mereka jauh lebih lemah daripada pelatihan seni bela diri yang diajarkan oleh Anda Pangeran. Tetapi sangat unik. Kyotan mengatakan, jika hal semacam ini, tanyakan saja kepada mereka. Dan ternyata, mereka semua telah mati. Yang Ming berkata, Tuan Pangeran, Anda bermain terlalu jauh dan Anda tidak menyisakan satu pun. Kyotan berkata, kamu salah. Bukan karena aku melangkah terlalu jauh, tetapi mereka memiliki hantu di hati mereka dan kewalahan. Mereka hanya takut akan konspirasi apapun terhadapku. Khawatir aku akan melihatnya. Dan mereka ketakutan. Jadi tidak bisa berkonsentrasi barusan dan kehilangan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup. Kyotan melihat sebuah kapal yang terparkir di udara. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.